Minuman berkafein itu memang bisa meningkatkan produktivitas. Tapi kebanyakan orang itu mengonsumsinya di saat yang kurang tepat. Nah, ini sudut pandang dari Human Behavior Neuroscience. Jadi, otak kita membutuhkan kortisol untuk dia bisa alert, bisa waspada, dan dengan demikian dia bisa fokus. Jadi anggap aja kortisol ini sebagai alert hormone. Nah, ketika kita mempelajari sesuatu yang susah atau mencoba melakukan sesuatu yang sulit, memecahkan masalah yang sulit, itu kan dibutuhkan daya konsentrasi, daya fokus yang makin lama makin tinggi. Nah, sampai satu titik, kalau terus-menerus terjadi seperti ini, yang terjadi adalah kita merasa jenuh. Nah, kalimat-kalimat motivasional biasanya akan mendorong kita untuk ayo push harder, pushing forward, moving forward, keep moving, hustling, terus bekerja keras, begitu kan? Apa yang terjadi? Apa yang diharapkan itu daya konsentrasi kita bisa terus-menerus melejit ke atas. Apa yang sebetulnya terjadi, yang saya rasa kita semua rasakan itu adalah daya konsentrasi kita hancur berantakan. Mati, nggak bisa diapa-apain. Situasi seperti ini justru membuat kita makin tidak produktif. Kenapa? Ya karena kita sudah kelelahan, tidak bisa lagi fokus. Nah, salah satu yang membuat badan itu bisa kembali memunculkan hormon kortisol itu adalah kafein. Jadi ide utamanya adalah kalau kita mengonsumsi kafein di sini setelah kita bekerja keras, pas waktu sedikit down, kalau kita minum kafein, maka otak kita akan dapat suplemen berupa kafein supaya dia bisa kembali lagi konsentrasi sedikit. Sekali lagi, kafein tidak menggantikan pentingnya istirahat. Karena kalau misalnya kita supply terus dengan kafein yang terjadi, sebetulnya bukan grafiknya ke kanan. Kita mampu menyelesaikan masalah yang makin lama makin berat, bukan. Kita bukan makin lama makin produktif, bukan. Yang terjadi hanya kortisolnya yang akan tembus ke atap. Yang terjadi hanya kita makin lama makin alert, makin waspada. Yang terjadi sebetulnya kita panik dan stres. Sama-sama nggak bisa fokus, tapi di sini adrenalinnya, kortisolnya itu berlebihan. Jadi sekali lagi, ide ini bukan menggantikan pentingnya istirahat, tapi menempatkan kafein itu di momen yang tepat. Nah, beberapa orang bilang, nah kalau misalnya kopinya ditaruh di sini, kalau kopi itu fungsinya untuk meningkatkan konsentrasi, makanya aku minum kopi di pagi hari. Begitu bangun aku minum kopi, atau sebelum aku kerja aku minum kopi. Nah, apakah fungsinya sama? Mungkin saja, tapi bedanya begini. Kalau kita menempatkan suplemen ini di depan, maka yang terjadi kita itu semacam menterapi diri kita, otak kita, untuk kalau mau bergerak harus ada suplemen dari luar. Kalau mau bekerja keras harus disuntik dulu. Bukankah itu konsep dasar dari kecanduan, betul nggak? Kita tidak mampu lagi untuk memotivasi diri kita, tapi harus ada zat dari luar atau motivasi dari luar untuk membuat kita itu bergerak. Itu ide yang buruk mengenai menggunakan ciptaan yang sebetulnya Tuhan sediakan untuk kebaikan kita. Nah, ide utamanya adalah ketika kita memulai sesuatu yang susah, itu gunakan kehendak bebas. Latih kegigihan dari dalam, kuatkan komitmen, pakai to-do list, tetapkan target, lihat ulang agenda kerja kita. Intinya adalah kita melatih mental kita supaya bisa mandiri. Hanya ketika dibutuhkan bantuan kita supply dengan zat dari luar. Maka dengan begini sebetulnya kita tetap menempatkan ciptaan Tuhan yang baik ini sebagaimana mestinya, tapi di sisi lain kita melatih karakter kita untuk makin gigih, makin kuat, makin bijaksana, makin daya jualnya makin tinggi, makin kuat. Jadi idenya sangat sederhana. Ini sebuah kebiasaan yang super simple, tapi bisa saja berikan manfaat yang luar biasa. Coba pertimbangkan untuk drink coffee after we work hard, not before we work hard.